tugas berat seorang hakim dalam normatifnya ada dua. Pertama, bagaimana sih seorang hakim menggali ya bukti-bukti atau alat bukti yang terungkap di persidangan. Ini kita harus masuk kepada pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Acuannya ya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, di dalam keterangan saksi ini tentu disumpah. Dan keterangan saksi ini sesungguhnya haruslah mereka yang mengetahui, melihat langsung, bila perlu mengalami akan kejadian itu. Kalau keterangan saksi diketahui dari orang lain, itu memang tidak bisa menurut KUHP. Akan tetapi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 ya PUU 8 tahun 2010 terkait dengan testimonium auditur. Bisa kita mendapatkan keterangan dari orang lain asalkan keterangan itu relevan dengan peristiwa kejadian. Nah, kemudian keterangan saksi ini juga pun harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan tentu ya di depan persidangan. Nah, yang menjadi perhatian bagi kami hakim, pengalaman saya, untuk menggali itu, pertama harus kita perhatikan ada 3 kelompok. Kelompok pertama, apakah ada korban? Ya, ada, misalnya pasti meninggal dunia. Apa penyebabnya? Itu harus jelas. Penyebabnya apakah pisau, belati, golok, ya racun, dan seterusnya. Di situ nanti akan kelihatan dari visum et repertum, surat. Dan itu semua harus dapat secara autentik itu ya, karena disumpah ahli daripada pihak kedokteran. Nah, kemudian setelah itu siapa pelakunya? Kelompok ketiga. Nah, mencari pelaku inilah yang susah apabila tidak ada saksi primer yang melihat. Ya toh? Kalau ada saksi primer yang melihat, gampang tidak terlalu sulit mempersoalkannya ya. Nah, tapi disinilah tugas berat seorang hakim juga untuk mengetahui siapa pelakunya. Nah, kembali kepada tugas pertama tadi, bagaimana caranya hakim menggali alat-alat bukti seperti yang 5 tadi di 184 tersebut. Nah, di sini hakim harus benar-benar cermat mencari alat-alat bukti tersebut, sekalipun terdakwa misalnya tidak mengakui perbuatannya. No problem bagi saya. Itu hak dia. Karena keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur di dalam pasal 189 ayat 3 KUHP. Makanya kalau dia bohong, silahkan hal yang memberatkan. Kalau dia jujur, hal yang meringankan. Tapi sekalipun dia jujur atau mengakui, kita tidak begitu saja percaya. Itu dia, bagaimana kemudian seorang hakim bisa mengetahui kebohongan dari seorang terdakwa? Kita mengetahui itu setelah kita korelasikan dengan keempat alat bukti tadi. Cocokkah atau tidak? Saling bersesuaiankah atau tidak? Petunjuk terutama bagi kami hakim, pengamatan. Itu dari raut wajah seorang terdakwa itu bisa kita lihat. Makanya kalau ada sekarang ini model sistem langsung tatap muka persidangannya, saya bisa maaf nih melihat wajah mbaknya bohong dengan saya atau tidak. Mata saya harus tertuju tajam kepada si terdakwa itu. Kalau dia sudah nunduk nggak mampu melihat wajah saya, mata saya, itu sudah ada kecurigaan. Nah, tapi kan itu bisa dipelajari, Prof. Bisa. Itu nanti mempelajarinya itu dari para ahli-ahli psikolog ya dan ahli gestur tubuh yang akan didatangkan oleh pihak-pihak terkait. Tetapi yang pertanyaan mbaknya tadi, bagaimana kita mengetahui dia
berbohong atau tidak. Atau tidak. Ini cukup kita korelasikan dengan keempat alat bukti tadi. Kalau tidak relevan, sementara ini yang empat ini sudah menyatakan harus dia pelakunya. Ini ada istilah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Wow. Kita tetap harus hukum. Ya. Tetapi apabila memang relevan dengan apa yang diakui itu, dengan keempat alat bukti itu, ya sudah. Berarti kita harus membebaskan dia dong. Tidak salah hakim membebaskan atau free spark terhadap si terdakwa. Karena itu memang diatur dalam pasal 191 ayat 1. Ayat 1 ya, KUHP. Juga 191 ayat 2 onslah, terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan pidana, tetapi mungkin perdata. Itu tidak salah. Yang menjadi salah apabila ada bau amisnya atas putusan itu. Inilah godaan yang kita katakan dan tadi. itu selalu datang. Dan itu selalu datang kalau tidak kuat iman daripada hakim itu sendiri. Nah, kalau sudah jelas-jelas ini terbukti melakukan tindak pidana ya, baik hakim harus menetapkan terbukti secara sah dan meyakinkan si terdakwa itu bersalah. Akan tetapi berapakah hukumannya? Nah, ini yang tugas berat yang kedua. Hakim itu, kalau saya ya, berdoa dulu, minta petunjuk kepada Tuhan. Dan karena apa? Standarisasi pemidanaan di pidana umum ini tidak ada. 193 ayat 1 KUHP hanya mengatakan apabila terdakwa terbukti bersalah di persidangan, maka hakim akan menjatuhkan pidana. Seberapa berat stratmatnya, berat ringannya tidak ada di sana. Itu dia Prof. Artinya kan beban seorang hakim tidak hanya kemudian bagaimana bisa menggali, mengungkap kejujuran maupun kebohongan dari terdakwa itu sendiri, tapi juga memberikan putusan yang ini tentu beban besar jika kemudian ini dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Betul. Ini salah satu beban besar yang Anda maksud sebagai tugas berat seorang hakim. Iya. Kita lanjut bahas saja ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di One on One. Ya, Anda kembali di One on One, pemirsa, masih bersama dengan saya ada Prof. Binsar Gultom, Hakim Tinggi Jakarta. Prof, kita lanjutkan kembali tadi bagaimana kemudian seorang hakim begitu ya dengan pergolakan batinnya harus memutus suatu putusan yang tentu ini beban cukup besar, Prof. Dan juga harus dipertanggungjawabkan dengan maksimal. Ini bagaimana pergolakan batin seorang hakim pada saat jelang memutus perkara? Ya, terima kasih. Tadi saya katakan setelah si terdakwa itu sudah terbukti nyata bersalah, harus memang dihukum. Tapi seberapa beratkah hukumannya? Karena hakim itu juga tidak terikat dengan tuntutan jaksa. Standarisasi pemidanaan juga tidak ada.